kami perwakilan ya dari sebagian penggugat ex pegawai KPK yang hari ini yang sudah mengajukan gugatan di PT UN. Hari ini kami menghadiri sidang perdana. Memang di sini hanya ada perwakilan dan agenda hari ini masih di tahap pemeriksaan persiapan. Mungkin dari Bang Novel mau ada yang disampaikan? Terima kasih. Memang hari ini saya sebagai penggugat bersama dengan beberapa kawan-kawan yang lain, poinnya yang menjadi penting terkait dengan apa yang kami lakukan gugatan sekarang ini kepada pimpinan KPK dan lain-lain adalah karena ketika ada perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan terang-terangan oleh pimpinan KPK, walaupun telah ada pemeriksaan yang detail yang dilakukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM, tetapi kemudian itu semua diabaikan dan itu dilakukan dengan terang, dengan nyata, dan saya pikir kalau hal seperti ini dibiarkan maka dampaknya bukan hanya terhadap kami, tapi ke depan akan bisa membuat kerusakan yang lebih besar lagi. Dan gugatan ini menjadi penting, ya. Ini menjadi penting dan ini akan kami lihat dengan cermat untuk tidak membiarkan hal ini. Kami juga sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan yang lain bahwa terkait dengan upaya TWK ini adalah bagian dari menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Tentunya ini penting juga saya garis bawahi agar juga tetap diingat oleh publik bahwa upaya menyingkirkan ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan upaya untuk memberantas korupsi yang baik. Oleh karena itu bukan sekedar masalah kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pimpinan KPK ataupun hal lainnya ataupun kerugian yang kami alami. Begitu juga dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan, tapi juga ada hal yang lebih penting, yaitu upaya memberantas korupsi yang kemudian sedang dilemahkan dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Tadi dari Majelis Hakim juga mengatakan bahwa gugatan terkait dengan tindak lanjut putusan dari Ombudsman dan Komnas HAM ini mungkin bisa menjadi fenomena hukum baru, ya. Karena di beberapa kesempatan ini sering menjadi permasalahan. Semoga yang kita lakukan ini, gugatan ini juga bisa berdampak bagi hukum di Indonesia, bagi masyarakat, tentunya juga bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan. Dan itu menjadi hal penting. Satu hal penting juga ingin saya sampaikan, tadi di sidang saya juga terkejut ya, ketika ada Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanuddin, yang di persidangan dia menyampaikan kebohongan gitu ya. Tapi kenapa saya terkejut melihat dia berbohong? Karena selama ini saya kenal dengan dia sebagai kolega dan ternyata integritas itu begitu cepat berubah. Dan saya pikir itu menjadi masalah yang menyedihkan ya. Dan saya pikir satu lagi juga disampaikan bahwa kesan yang disampaikan bahwa pegawai KPK itu tidak jelas. Artinya seolah-olah pegawai KPK selama ini itu adalah nggak jelas. Dan itu saya kok agak terkejut karena kok bisa-bisanya menghina seperti itu di persidangan. Tapi hal penting juga ingin saya sampaikan bahwa saya juga kaget ya kenapa kok bisa ada upaya untuk berbohong maupun menyampaikan hal yang tidak patut ya. Saya kira itu sementara dari saya, tentunya nanti dari kuasa hukum akan menyampaikan hal-hal lain yang lebih jelas. Terima kasih. Ya. 46 dan 47. Nomor 46 itu terdiri dari 25 penggugat, 47 terdiri 24 penggugat. Jadi ada 49 penggugat yang korban dari TWK. Nah, gugatan ini bukan hanya semata ingin mengembalikan rekan-rekan itu ke KPK lagi, tapi ini gugatan penyelamatan terhadap gerakan anti korupsi gitu. Jadi TWK itu kami pahami sebagai serangan yang ultimate endgame gitu terhadap gerakan anti korupsi. Dulu ada perubahan undang-undang KPK, ada penyiraman air keras, ada kekerasan juga yang lain ditabrak, kemudian ada kriminalisasi, dan TWK itu bagian dari akhir kelemahan terhadap KPK. Dan hari ini kami ingin juga menyatakan bahwa pimpinan KPK, kemudian juga ada BKN dan Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan ataupun omisi
rekomendasi Ombudsman dan rekomendasi Komnas HAM, evaluasi terhadap TWK, kemudian ditemukan juga ada pelampauan kewenangan, kemudian Komnas HAM menemukan ada 11 pelanggaran HAM di TWK, kemudian meminta evaluasi TWK dan kemudian juga merekomendasikan agar para korban TWK diangkat sebagai ASN di KPK, bukan ASN di Polri ataupun ASN tempat lain. Itu poin dari gugatan, dan hari ini alhamdulillah kami mendapatkan banyak masukan dari majelis hakim untuk kemudian diperbaiki di minggu depan. Itu terima kasih. Bang Novel, izin tadi kan yang disampaikan terkait dengan proses yang di Ombudsman. Tadi seolah-olah disampaikan bahwa proses Ombudsman hanya disampaikan terakhir. Walaupun yang dikatakan oleh Ahmad Burhanuddin itu kemudian juga disampaikan oleh kuasa hukum yang lain, yang kemudian menyampaikan dengan lebih jelas. Artinya, saya terkejut ketika ada pejabat kepala biro hukum kemudian justru malah menyampaikan kebohongan di sidang, dan saya pikir itu menjadi hal yang serius ya, karena lembaganya lembaga anti korupsi yang berbasis kepada integritas dan kejujuran sebagai nilai utama. izin Disampaikan oleh Mas Agif ya, sebagai salah satu tim kuasa hukum, bahwa memang ada dua perkara, ada nomor 46 ya, dan juga nomor 47. Nah, yang untuk nomor 46 tadi sudah disidangkan, yang untuk pemeriksaan persiapannya, untuk yang 47 belum. Nah ini sebetulnya salah satu perbedaan yang signifikan adalah berkaitan dengan bagaimana proses TWK itu kemudian di dalamnya ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan diantaranya adalah soal diskriminasi dan juga soal kekerasan berbasis gender. Nah itu yang kemudian dimunculkan dalam gugatan, dan selain bicara soal konteks kasusnya yang mungkin sedikit berbeda, bicara juga mengenai petitumnya ya, mengenai harapan dari gugatan tersebut. Salah satunya adalah soal rehabilitasi dan pemulihan nama baik.